Rata-rata LSM dan ormas ini biasanya berjuang berpihak kepada rakyat kecil, kepada rakyat lemah. Kalau dalam sebuah perusahaan, pekerja itu adalah pihak yang lemah. Makanya selama ini, baik dari segi penggajian, dari segi yang lain-lain yang merupakan hak atau kepentingan dari buruh, dari pekerja, biasanya memang tidak dapat kita tutup mata. Yang berjuang untuk itu LSM dan ormas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada kesempatan ini. Saya Busta Minarda. Tak lupa mendoakan kiranya seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, ini ada sebuah berita. Walaupun berita ini datangnya dari sebuah daerah, tapi kerana ini sifatnya kelihatannya menyangkut hajat dari para pekerja dan tentu berpengaruh sekali kepada banyak hal seperti persoalan ketenagakerjaan, persoalan pengangguran, persoalan ekonomi, persoalan sosial dan lain sebagainya. Maka menarik agaknya berita ini kita bahas pada kesempatan ini. Suaragram.co menurunkan berita di bawah judul Disnaker Kabupaten Tangerang tuding LSM dan ormas pemicu PHK di pabrik. Berita ini hari Senin 19 Juni 2023. Suaragram.co. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Tangerang menuding keberadaan lembaga swadaya masyarakat LSM dan organisasi masyarakat ormas salah satu pemicu terjadinya pemutusan hubungan kerja PHK di berbagai perusahaan di Kabupaten Tangerang, Banten. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Tangerang, Desanti, pada siaran kanal YouTube CNBC Indonesia dalam segmen Manufacture Check di program Opening Up pada Jumat 16 Juni 2023 lalu. Kata Desanti, banyak pabrik di Kabupaten Tangerang yang tutup akibat permintaan yang menurun sehingga suku bunga menurun. Selain itu, pengusaha juga mengeluhkan kenyamanan berinvestasi. Menurut Ibu Desi, di lingkungan perusahaan banyak LSM dan organisasi masyarakat ormas yang mengganggu sehingga berdampak pada pemutusan hubungan kerja PHK. Ketua Umum LSM Geram Banten Indonesia Haji Alamsah MK mengaku geram atas pernyataan dari pihak Disnaker tersebut. Menurut Bang Alam, sapaannya, adanya LSM dan ormas justru mengingatkan para investor terutama penanam modal asing agar tidak boleh semena-mena terhadap pekerja Indonesia dan terhadap lingkungan. Banyak kasus yang kita temui seperti upah yang sangat jauh dengan apa yang telah ditentukan oleh pemerintah. Banyaknya PHK sepihak ditambah jam kerja yang enggak jelas. Lembur banyak yang enggak dibayarkan. Apalagi yang ramai saat ini mengakali pekerja yang belum habis kontraknya, dicari-cari kesalahannya agar dikeluarkan dengan tujuan ganti pekerja yang baru kerana daftar antriannya sudah panjang. Tegas Alamsah, Senin 19 Juni 2023. Dijelaskan aktivis asal Jayanti ini, masyarakat semua tahu pandemi COVID-19 salah satu penyebab banyak perusahaan gulung tikar. Ditambah lagi dengan upah di Kabupaten Tangerang yang menurut pengusaha sangat besar, terbukti mereka banyak yang pindah ke Jawa Tengah. Keyakinan mereka, pengusaha dan juga buruh yang sudah sangat lemah terhadap kinerja pemerintah
melalui Disnaker yang dianggap tidak bisa menengahi dan memberikan solusi terang alam. Jika kita lihat bahasanya Ibu Desi ini kan jelas dan kami hitamkan LSM dan Ormas. Kita akan geruduk kantor Disnaker Kabupaten Tangerang agar dia menjelaskan apa maksudnya, tandasnya. Sahabat BM, persoalan ketenagakerjaan, persoalan buruh, persoalan pekerja di perusahaan-perusahaan seperti di pabrik-pabrik, memang persoalan yang boleh dikatakan perlu bantuan LSM dan Ormas untuk berada di pihak pekerja atau di pihak buruh atau di pihak tenaga kerja untuk memperjuangkan nasib mereka. Kenapa demikian? Karena dari pengalaman selama ini ada kalanya, walaupun tidak semuanya, ada kalanya terkesan pihak pemerintah atau Disnaker sulit memberikan semacam pertolongan kepada pihak pekerja apabila pekerja ada persoalan dengan bosnya atau dengan pengusaha. Ini bisa jadi karena pemerintah tentu memerlukan adanya pengusaha sebagai investor atau penanam modal. Dan mungkin karena itu juga pihak Disnaker sepertinya mengalami persoalan bagaikan memakan buah sama malakama. Jadi dia kian kemari sulit. Kalau dia berpihak kepada tenaga kerja, jangan-jangan nanti investor hengkang atau pergi atau tidak mau menanamkan modalnya. Ini seperti disebutkan oleh Ibu Desanti ini, investor pengusaha di Kabupaten Tangerang katanya banyak pindah ke Jawa Tengah. Kita tahu bahwa di Provinsi Jawa Tengah itu upah minimum provinsinya kan terendah. Mungkin terendah di Indonesia. Jadi dia bekerja ke sana, dia lari ke sana. Tapi di satu sisi, kalau itu yang diterapkan oleh pemerintah untuk menggait investor, lantas upah buruh, upah pekerja ditekan, yang rugi tentu rakyat pekerja. Inilah dilema kalau kita perhatikan yang ada pada pemerintah kita, khususnya pada Kementerian Tenaga Kerja atau di bawahnya Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Bagaimana dengan LSM dan Ormas? Perlu kita akui bahwa LSM dan Ormas ini selama ini terlepas dari kekurangan dan kelebihan dia, rata-rata LSM dan Ormas ini biasanya berjuang berpihak kepada rakyat kecil, kepada rakyat lemah. Kalau dalam sebuah perusahaan, pekerja itu adalah pihak yang lemah. Makanya selama ini, baik dari segi penggajian, dari segi yang lain-lain, yang merupakan hak atau kepentingan dari buruh, dari pekerja, biasanya memang tidak dapat kita tutup mata. Yang berjuang itu LSM dan Ormas. Jadi agaknya pihak Disnaker ini jangan sampai menjustis bahwa Ormas dan LSM ini merupakan salah satu penyebab PHK di Kabupaten Tangerang khususnya. Tidak juga kalau kita perhatikan. Tidak juga. Dan kita tidak tahu apakah Disnaker Kabupaten Tangerang ini sudah punya data yang valid yang bisa membuktikan bahwa LSM dan Ormas di Kabupaten Tangerang ini sebagai salah satu penyebab
terjadinya PHK. Tapi memang perlu kita lihat nyata bahwa fenomena yang dikatakan LSM tadi, contoh kontrak belum habis, tetapi dicari-cari kesalahannya oleh pihak perusahaan, mungkin juga tidak seluruhnya, tapi ada yang begitu, mungkin dicari-cari kesalahannya, nanti setelah ditemukan kesalahannya, ada kalanya disodorkan kepada pekerja itu surat pengunduran diri agar dia tanda tangani dengan berbagai cara memaksanya, baik memaksa secara halus ataupun memaksa secara kasar atau keras. Begitu dia tanda tangani surat pengunduran diri, maka dia keluar, nanti masuk lagi yang baru. Bisa jadi yang masuk ini membayar juga atau bagaimana. Tapi yang jelas ini merupakan fenomena yang tidak baik, mengakal-akali, mengeluarkan pekerja, mengeluarkan karyawan dengan berbagai dalih agar dia tidak bisa menerima hak-haknya, apakah pesangon atau lain sebagainya, maka disodorkan surat pengunduran diri padanya yang setelah ditulis, suruh dia nulis, suruh dia menekan, nanti baru diberikan alasan, dia akan dia keluarkan atas permintaan dia sendiri. Ini yang perlunya diteliti, dilihat, diamati oleh pemerintah, dalam ini Disnaker. So ini bisa dikatakan juga ini penzaliman terhadap tenaga kerja. Kita mungkin belum lupa dengan adanya kasus dilakukan pelecehan seksual kepada karyawan yang hendak memperpanjang kontraknya. Kan ada kasusnya kemarin ini yang ribut itu. Jadi dalam hal ini tentu kita berharap kepada pihak pemerintah, khususnya Disnaker, jangan mengkambing hitamkan Ormas dan LSM dalam terjadinya PHK ini. Jangan. Pemerintah harusnya sama-sama dengan LSM dan Ormas ini berjuang untuk kepentingan pekerja ini. Sebab pekerja ini rakyat kita di sini. Apalagi kalau hanya karena mengharapkan investor asing bisa menanamkan modalnya di tempat kita, lantas kita mengorbankan tenaga kerja kita yang adalah warga negara kita sendiri. Ini sudah tidak benar dan tidak bisa dibenarkan. Coba kita lihat perjuangan LSM, perjuangan Ormas dalam memperjuangkan pembatalan undang-undang Omnibus Law yang dinilai tidak berpihak kepada pekerja, tetapi lebih berpihak kepada pengusaha. Kita melihat bagaimana perjuangan dari kaum buruh, dari ormas-ormas, dari LSM. Jadi tentu kurang elok kalau tiba-tiba dikatakan PHK itu salah satu penyebabnya karena ulah LSM membuat investor tidak nyaman. Nyamannya bagaimana? Di sini kita lihat pihak Disnaker ini tidak mengemukakan ketidaknyamanan karena LSM itu apa bentuknya. Apa karena dia minta uang? Apa karena dia mengancam? Atau karena dia memperjuangkan nasib buruh, nasib pekerja? Ini perlu didudukkan. Kalau memang Disnaker melihat atau pemerintah melihat ada LSM dan Ormas yang berperilaku tidak baik, menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak perusahaan, ya ditindak. Contoh, ada misalnya LSM dan Ormas yang memeras pengusaha, laporkan.
Tapi jangan sampai LSM yang memperjuangkan nasib pekerja, yang memperjuangkan hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi oleh perusahaan, lantas dikambing hitamkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.